Bismillah, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sukses, Sobat PST. Semoga kita selalu mendapatkan rahmat, kebaikan, keberkahan, kesehatan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview telo Papua atau yang biasanya dikenal juga dengan istilah singkong Papua yang saya tanam kurang lebih 2 bulan yang lalu. Ini untuk tanaman telo Papuanya seperti ini. Untuk yang di depan kita ini dari tingginya kurang lebih 130 cm, Sobat BST. Memang untuk daun dari telo Papua ini sekilas hampir mirip dengan daun ketela pohon. Dan di sini saya juga sudah membawa daun ketela pohon yang dapat kita bandingkan apa perbedaan dari daun ketela pohon ini dengan daun telo Papua. Untuk daun ketela pohon itu seperti ini, Sobat PST, dan mungkin dari Sobat PST itu sudah banyak yang tahu untuk daun ketela pohon seperti ini. Sedangkan untuk daun telo Papua itu bentuknya seperti ini. Untuk bagian ujungnya itu relatif lebih besar. Jadi untuk area ujungnya ini membesar. Ini untuk daun dari telo Papua. Telo Papua dengan daun telo Papua ini dengan daun ketela pohon sama-sama merupakan hijauan yang dapat kita gunakan sebagai pakan ternak, terutama ternak kambing yang memang memiliki nutrisi khususnya berupa protein yang cukup tinggi. Bedanya adalah kalau kita memberikan ternak kambing kita menggunakan ketela pohon, kita perlu memperhatikan cara pemberian, waktu pemberian, juga porsi pemberiannya agar tidak beracun dan membahayakan ternak kambing kita. Beda halnya dengan telo Papua ini. Untuk telo Papua ini aman, kita bisa menggunakan setiap hari. Untuk kambing bunting aman dan sangat disukai oleh ternak kambing, dan saya juga sudah mencobanya. Maka dari itu saya menanam telo Papua ini. Hanya saja untuk tanaman telo Papua saya itu hanya sebatas sebagai pembatas tanah. Jadi mulai dari area sana sampai ujung sana, Sobat BST. Untuk Sobat BST yang memiliki lahan yang luas, terlebih yang berternak kambing, menanam tanaman telo Papua ini merupakan sebuah rekomendasi dari saya, karena dari segi pertumbuhannya yang bagus, produktivitasnya tinggi, dan yang tak kalah penting itu adalah dari segi proteinnya. Jadi bagus sekali untuk ternak kambing kita. Bahkan selain untuk ternak kambing, untuk daun telo Papua ini dapat kita gunakan sebagai pakan ternak domba, ternak sapi juga suka. Bahkan saya juga pernah memanfaatkannya untuk pakan gurame. Daunnya itu lembut, teksturnya lembut, sehingga mudah dikonsumsi dan lebih disukai oleh hewan ternak. Ini untuk batangnya ini juga dimakan kalau masih lembut. Apalagi kalau kita punya chopper, kita tentu bisa mengaplikasikan tanaman telo Papua ini bisa lebih bagus dan maksimal tentunya. Kita sambil jalan-jalan untuk melihat tanaman telo Papua yang lain. Untuk tanaman telo Papua ini masih kecil, Sobat BST. Karena untuk benihnya kemarin juga berbeda, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang sudah daunnya itu panjang-panjang, dan masih ada juga yang mulai tumbuh hijauan sedikit. Ini untuk daunnya hijau seperti ini, lebar-lebar. Kalau kita menanam tumbuhan,
Itu tentu yang menjadi faktor pertumbuhannya bisa cepat, bisa bagus, bisa maksimal adalah dari segi kualitas tanah dan juga perawatan. Karena sekarang di musim kemarau, jadi untuk pertumbuhannya saya rasa juga kurang bagus. Terlebih saya untuk pengairannya juga jarang-jarang sekali. Yang penting kita bisa memanfaatkan apa yang ada berupa lahan dan lain sebagainya, kita manfaatkan untuk hal-hal yang berguna bagi kita, terutama untuk ternak kita, bisa menghemat biaya. Ini untuk tanaman telo Papua atau singkong Papua. Ini untuk ini kalau saya zoom seperti ini. Ini cuaca sangat panas pol dan anginnya juga kencang. Ini tanaman telo Papua yang saya tanam sebagai pembatas tanah dan tentunya juga sebagai pakan ternak. Dan di sebelah sini untuk telo Papuanya itu agak layu ya sobat BST, terkena panas matahari langsung. Berbeda untuk yang di sini karena tidak terkena panas matahari langsung, jadi lebih segar. Tapi untuk besok itu sudah kembali segar lagi. Kalau terkena panas matahari langsung, panasnya ekstrim, akan sedikit layu seperti ini. Ini untuk telo Papua yang saya tanam dan sangat rekomendasi sekali bagi sobat BST atau teman-teman semua, apalagi yang beternak kambing. Nih, telo Papuanya. Sampai di ujung sana. Kalau dari sebelah sini untuk telo Papuanya seperti ini sobat BST. Di sini telo Papua sebagai pembatas tanah dan juga sebagai pakan ternak kambing tentunya. Kan tetapi saya rasa untuk tanaman telo Papua yang saya tanam ini kurang bisa maksimal, terlebih dari segi jarak tanamnya yang terlalu dekat. Dan di sini juga ada tanaman rumput gajah, ada tanaman odot ini yang mengakibatkan telo Papuanya ini kalah saing dari pertumbuhannya. Kita memprioritaskan odotnya daripada telo Papuanya ini. Oleh karena itu, bagi teman-teman atau sobat PST yang mau menanam, hendaknya ditanam dengan jarak yang ideal, dengan jarak yang cukup lebar agar pertumbuhannya bisa maksimal, bisa produktif, seperti yang ditanam oleh tetangga-tetangga saya. Ini untuk telo Papua atau singkong Papua. Jadi itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan tentunya saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk sobat BST yang mendukung dan menonton channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.